Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 19 April 2023. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu jangan hanya karena butuh. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah, Sang Sumber Kehidupan, Allah yang senantiasa hadir dalam pertolongan, Allah yang senantiasa memberkati kami datang. Kami saat ini Tuhan mengucap syukur oleh karena setiap anugerah kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, untuk kami dengan sungguh-sungguh, kami dengan keseriusan hati kami dan kerendahan hati kami, mau mendengarkan firman-Mu dan mewujudkannya dalam keseharian kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Yunus, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Yunus, pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang demikian sabda Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang dari belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazar akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kapan kita butuh obat? Atau kapan kita perlu pengobatan? Jawaban jelas, ketika kita mungkin sedang tidak enak badan atau ada rasa sakit yang kita rasakan, maka kita membutuhkan obat itu. Sebaliknya, ketika kondisi kita baik-baik saja, kondisi kita sehat-sehat saja, dan kita fine-fine saja gitu, gak mungkin kita akan minum obat. Mentok-mentoknya paling minum vitamin lah. Kalau ada orang yang sehat, tapi kemudian orang gak pusing tapi minum obat pusing, mungkin perlu dipertanyakan gitu ya. Karena biasanya kita akan butuh obat, kita akan mengkonsumsi obat, ya karena ketika kita butuh obat itu, karena kondisi kita sedang sakit atau sedang tidak baik-baik saja begitu. Nah, ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan pun seringkali kita posisikan hanya sebagai obat. Obat apa? Ya obat dikala kita merasakan bahwa diri kita tidak baik-baik saja. Ketika kita butuh pertolongan, ketika kita dalam masalah berat, ketika kita dalam pergumulan yang berat, maka Tuhan adalah sosok yang kita butuhkan dan kita akan datang kepadanya. Lalu bagaimana ketika hal sebaliknya terjadi? Ya bisa jadi kita akan meninggalkan Dia dan kita akan kembali kepadanya ketika kita butuh saja. Sama seperti kalau kita butuh obat, kita akan datang. Kita akan mengkonsumsi obat itu, tapi kalau baik-baik saja ya kita tidak akan membutuhkan obat tersebut. Gitu. Nah, mungkin situasi dan gambaran ini juga
yang sedikit bisa menggambarkan tentang sisi lain dari Yunus, karakter lain dari Yunus, yaitu ketika di teks ini, Yunus bagaimana ia berdoa kepada Tuhan ketika dia di dalam perut ikan, begitu ceritanya ya. Jangan tanya ikannya jenis ikan apa gitu, karena saya juga nggak tahu jenis ikannya apa gitu. Yang pokoknya adalah ikan yang besar begitu, dan Yunus ditelan, kemudian di dalam perut ikan itu Yunus bisa berdoa. Berarti perutnya besar sekali gitu. Yunus berdoa, Yunus mengakui tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menolongnya, bagaimana kemudian ia berserah penuh kepada Tuhan begitu di dalam doanya itu. Ini menggambarkan tentang kita ketika kita sedang dalam persoalan, kita datang kepada Tuhan. Tapi ingatkah kita kenapa Yunus sampai bisa masuk ke dalam perut ikan? Jawaban jelas, karena ia mengingkari panggilan Tuhan. Ketika ia disuruh untuk ke Niniwe, tapi ia mengelak dan pergi ke Tarsis. Gitu. Bahkan setelah Yunus ini ditolong oleh Tuhan, dikeluarkan dari ikan itu oleh Tuhan, Tuhan kemudian tetap menyuruh dia untuk ke Niniwe. Yunus memang datang ke sana. Yunus memang memberitakan apa yang Tuhan katakan. Tetapi di pasal selanjutnya, kalau kita baca secara utuh dari pasal 1 sampai pasal 4, Yunus kemudian pada akhirnya juga bersungut-sungut juga. Karena apa? Karena yang Yesus lakukan untuk orang Niniwe itu gak sesuai dengan apa yang dia pengen. Gak sesuai dengan apa yang Yunus itu inginkan. Jadi kemudian dia marah kepada Tuhan. Seolah-olah pengakuan dia, doa dia, penyerahan diri dia di ayat yang di pasal yang kedua ini tidak lagi berbunyi apa-apa. Ketika Tuhan tidak melakukan sesuai yang dia inginkan, maka dia akan berpaling dan bahkan marah kepada Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita, seringkali juga kita bersikap begitu. Kita maunya itu Tuhan menolong kita. Kita maunya itu Tuhan datang dalam kita kesulitan. Dan kalau kita butuh dia, dia harus ada. Tetapi kalau Tuhan berikan perintah kepada kita, kalau perintah itu nggak sesuai dengan keinginan kita, maka jangan-jangan kita akan mengelak juga. Jangan-jangan kita akan pergi, kabur dari perintah itu untuk kemudian meninggalkan dia. Kemudian kita pergi berpaling dari Tuhan karena yang Tuhan perintahkan gak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya sajalah dalam ayat-ayat Alkitab semuanya. Apa sih biasanya yang menjadi ayat-ayat favorit kita gitu, yang menjadi ayat hafalan atau pegangan kita? Biasanya ini tidak general, tidak semuanya begitu. Tapi biasanya kebanyakan adalah ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana Tuhan menolong kita. Tuhan hadir bagi kita, Tuhan mengasihi kita, dan pusatnya adalah pada kita. Karena kalau kita butuh, ya kita yang harus ditolong. Jarang kan ayat favorit kita itu adalah berikan atau lakukanlah kepada saudaraku yang paling hina ini, maka engkau melakukannya untuk aku. Biasanya jarang orang memakai itu sebagai ayat hafalannya atau pegangan dalam hidupnya. Atau kemudian, aku perintahkan kepada kamu, kasihilah satu dengan yang lain. Mungkin itu pun juga jarang. Kita mungkin lebih senang dengan misalnya, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbun berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena seringkali kita pilih-pilih mana yang kemudian cocok dengan kita, mana yang kemudian gak cocok. Kalau yang cocok, yang itu mendukung apa yang kita butuhkan, ya itu akan kita hidupi terus. Tapi kalau sesuatu yang perintah Tuhan yang tidak kita butuh dan tidak sesuai dengan pikiran kita, maka kita kemudian akan meninggalkan itu dan kita berpaling dan berpusat pada diri kita sendiri. Yunus menjadi satu contoh atau sisi lain dari Yunus ini menjadi contoh, menjadi satu gambaran bahwa Yunus ini seringkali juga diri kita itu seperti Yunus ini. Kita datang kepada Tuhan ketika butuh. Ketika kita nggak butuh dan Tuhan memberikan perintah kepadanya, maka kita akan mengelak dan kita akan kabur. Mencari berbagai alasan untuk tidak melakukannya. Bahkan kalau sampai Tuhan menegur kita, jangan-jangan kita akan marah balik kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak mengasihi aku? Katanya engkau mengasihi aku. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita lebih taat secara utuh kepadanya, bukan hanya karena kita butuh saja.
Dan mari kita menyerahkan segala syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami bersyukur ketika di dalam keberadaan kami seringkali kami hanya mengandalkan Engkau ketika kami membutuhkan Engkau. Kami berseru kepadamu ketika kami sedang dalam persoalan. Kami berseru kepadamu ketika kami sedang membutuhkan bantuan, membutuhkan satu uluran tangan-Mu untuk menolong kami dalam pergumulan berat kami. Tetapi sebaliknya, ketika Engkau bersabda kepada kami, ketika Engkau memerintahkan perintah-Mu kepada kami, seringkali kami mengelak, seringkali kami pergi, kami berpaling dari-Mu, selama perintah itu tidak sesuai dengan keinginan kami. Yang ada di kepala kami adalah bahwa perintah-Mu haruslah sesuai dengan keinginan kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Ampuni kami atas keegoisan kami yang hanya mencari Engkau dan hanya melihat Engkau sesuai dengan kebutuhan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan perjalanan iman kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami dan memberkati kami, supaya kami tetap setia kepadamu, bukan hanya ketika kami perlu saja, bukan hanya ketika kami butuh, tetapi kami pun mau mendengarkan perintah-Mu secara utuh dan kami mau menghidupinya dalam keseharian kami. Nah saat ini Tuhan kami menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami. Kami ingin menyerahkan Tuhan secara khusus untuk anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti asesmen di sekolahnya tingkat akhir ataupun juga mempersiapkan diri untuk ujian-ujian apapun itu. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati anak-anak kami di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi mereka. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka di dalam perjuangan mereka. Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariaten Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, ataupun juga orang tua kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau pun juga berkenan untuk merangkul mereka. Engkau yang menolong mereka di masa tua mereka. Biarlah sukacita, kebahagiaan, kedamaian boleh Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Ya Pak, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berproses dengan kesehatannya, sedang bergumul dengan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Matius PH, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, dan juga secara khusus untuk Ibu Porwo Sudarmo yang baru saja menjalani operasinya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati saudara-saudara kami ini dalam proses penyembuhan mereka, dalam pemulihan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi setiap kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan untuk berproses di dalam kesehatan mereka, baik biaya dan sebagainya. Kiranya Engkau pun hadir menolong setiap mereka Bapa. Ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau hadir yang menolong setiap kehidupan mereka Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami, umat muslim yang sedang mempersiapkan diri ataupun mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Idul Fitri nantinya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang menjaga kesehatan mereka, dan biarlah mereka boleh merayakan Idul Fitri itu dengan penuh sukacita dan rahmat yang dari Engkau. Dan untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, atau siapapun yang mungkin akan mudik, akan bepergian keluar kota, kiranya Engkau pun juga menolong mereka, menyertai mereka dalam perjalanan, sehingga mereka boleh bertemu, berkumpul dengan keluarga masing-masing di dalam sukacita dan rahmat juga yang dari Engkau. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami menyerahkan segala pergumulan kami, dan kami mohon ampun atas setiap kesalahan kami, baik dalam kehidupan keseharian kami, ataupun juga di dalam kami merenungkan sabda-Mu saat ini. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin.